Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhtadin. Berikut ini adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif, berupa kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Panyingkiran. Adapun materi yang disampaikan yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi. Dan berikut ini adalah kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di SMK 1 Panyingkiran, program Guru Putra Angkatan 9. Di sini saya sebagai tagihan tugas saya untuk mendiseminasikan apa yang telah saya pelajari mengenai kegiatan budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu guru di sini banyak menemukan hal-hal yang mungkin nanti saya jelaskan. Mungkin menjelaskan tentang ini, oh ini namanya, oh ini namanya. Karena hal seperti ini umum sekali kita temukan. Yang terkadang kita tidak tahu istilah namanya apa. Ternyata ketika kita mempelajari ini, oh ini istilahnya, oh ini kegiatan ini, istilahnya ini. Yang materi yang akan disampaikan yaitu tadi budaya positif. Kita langsung aja ke materi yang pertama. Yang tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan dapat menjadi seorang guru yang mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan, paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Yang kedua adalah menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, tuntunan dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan posisi kontrol guru serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian untuk yang keempat adalah menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan murid. Nah, menurut Kinerja Dewantara, tujuan pendidikan ini adalah menuntut segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya bisa menuntut seluruh atau hidupnya kekuatan produk yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan produk anak. Nah, itu tujuan pendidikan menurut Kinerja Dewantara. Nah, Bapak Ibu, ya kita di awal disebutkan budaya positif. Nah, budaya positif ini di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Nah, ini hal-hal yang akan kita pelajari pada kegiatan kali ini, yaitu ada 7 kegiatan atau 7 materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada restitusi atau posisi kontrol seorang guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, nanti Bapak Guru pasti akan menghafal materi yang saya lakukan itu di pertama aktivitasnya. Nah, untuk materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar di sini dapat yang dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berbeda dengan kontrol guru terhadap seorang siswa. Ya, nantinya paradigma ini akan terus berkaitan dengan materi yang akan datang. Berikutnya adalah ini misalkan seorang kepala tangan. Yang kegiatan kepala tangan ada A dan B. Nah, ibaratnya seorang besar kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di satu tangan Anda dan tinggal dengan sesuatu benda atau sesuatu tersebut dengan segalanya. Buatlah sebuah kepala. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B bisa membujuk, mengancam, menghakimi, mendorong apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Masih yang tadi? Ya. Ya, di sini menjelaskan bahwa sesuatu yang berharga ataupun yang dipegang tersebut yang berharga oleh seseorang agar dia bisa memberikan itu seperti apa? Ya, ini sama si B itu untuk memintaannya itu ada beberapa hal. Ada yang mungkin bisa dipaksa, dibujuk, dirayu, ataupun di apa ya namanya, dileketkan gitu kan biar terbuka tangannya dan kita bisa mengambilnya. Nah, di sini ada paradigmanya. Kemudian berikutnya, nah ini perubahan paradigma dari kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, dalam hal ini ya mungkin ini hal-hal yang sering kita lakukan, mengontrol murid, yang mengkritik agar siswa merasa bersalah. Ya, sebenarnya hal ini kurang tepat sebenarnya dalam berdasarkan pola ini, karena yang diharapkan itu siswa itu dapat, kita itu dapat memunculkan rasa tanggung jawab pada diri dia sendiri tanpa adanya paksaan. Itu yang diharapkan. Untuk berikutnya, nah sekarang ada disiplin positif. Yang kedua, nah disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari
seperti Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, kata disiplin di sini, ya memang untuk istilah disiplin itu adalah suatu hal yang tidak nyaman terhadap seorang. Dia harus bangun jam sekian. Nah, sebenarnya dia itu merasa tidak nyaman, tetapi dalam disiplin positif ini diharapkan dari sesuatu yang terpaksa itu sebenarnya yang kita harapkan bukan darinya terpaksa jadi terbiasa. Yang tadinya suka terpaksa, yang diharapkan itu dia menemukan ataupun mencapai rasa tanggung jawabnya yang ada pada diri seseorang, sehingga dia tanpa harus dipaksa mengerjakan sendiri, tanpa harus diperintah dia melakukan sendiri, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri. Ya, memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, adalah nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila ini adalah sebenarnya muara tujuan dari pendidikan nasional saat ini. Kenapa ada kurikulum mereka? Ya, salah satunya untuk mencapai insan ataupun siswa ataupun lulusan yang memiliki nilai-nilai ataupun karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya, ya, kebutuhan mendasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 di sini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan atau freedom, dan kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah survival yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Ya, biasanya kan kita yang dicari itu minimalnya kita untuk bisa makan. Ya, bekerja minimalnya dulu kan kita untuk bisa makan minimalnya, atau memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua adalah jika kebutuhan kita untuk bertahan hidup sudah terpenuhi, pada tahap berikutnya adalah ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Contohnya kebutuhan rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama. Ya, kita bisa bertahan hidup, tapi kita jika tidak diterima oleh anggota masyarakat atau keluarga, itu sama saja dengan memberikan tekanan kepada kita. Ya, karena kita butuh untuk diterima yang anggota masyarakat, dalam kelompok, dalam keluarga, dalam berteman, bersahabat. Kemudian yang ketiga ada penguasaan, pengakuan. Ya, ketika seorang ingin dikenal, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten,
maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Ya mungkin salah satunya yang sedang saya lakukan juga, mungkin salah satunya kebutuhan penguasaan. Bagaimana apa yang ingin saya sampaikan ini adalah ingin didengar, ya ingin dianggap oleh Bapak dan Ibu di sini. Ya kalau kita bisa bertahan hidup, ya diterima, ya memiliki rasa kasih sayang. Ya biasanya proses berikutnya adalah kita ingin dianggap, bukan diakui, ingin memimpin. Nah, kemudian berikutnya yang keempat adalah kebebasan ataupun freedom atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi. Nah, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan ini untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri mengeksplorasi hal-hal yang baru. Ya, tentunya kita juga butuh kebebasan untuk memilih suatu hal. Ya, kita pengen kuliah di sini, kita pengen kuliah di sana, sekolah di sini, sekolah di sana, berangkat naik ini, berangkat naik itu. Itu butuh kebutuhan dasar dalam hal kebebasan hidup. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada berikutnya. Nah, ada kasus di sini. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Karya Bakti, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, di sini ada beberapa kriteria dalam kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, contohnya mungkin saja si Agus ini mengambil makanan temannya itu karena dia lapar. Untuk apa? Bertahan hidup. Ataupun si Agus ini mengambil makanan itu karena dia merasa paling kuat, paling jago. Berarti dia ada dalam kekuasaan. Kemudian salah satu contohnya lagi, ada juga mungkin si siswa yang memberikan itu yang makanan tersebut. Ya, karena di sini agama tiga ya kasusnya, apakah diambil secara paksa atau seperti apa? Ya, kalau kita berkali ini dia memberikan makanannya itu kan istilahnya rasa kasih sayang. Ya, kita coba lihat. Nah, hal-hal yang ingin dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Ya, itu survival atau bertahan hidup yang pertama. Ya, jadi si Agus ini mungkin tadi ya sudah dijelaskan bahwa si Agus ini mengambil makanan itu karena tidak lapar, dia untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Yang love and belonging, cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, ya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan memiliki keinginannya, power ataupun tadi kekuasaan ataupun kekuatan. Nah, yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang
dibawa orang tuanya karena selalu diberi bekal yang sama. Nah, mungkin alasan Agus memilih Pak makanan pada temannya karena ini mungkin alasannya. Ya, dan Agus kurang diberi kebebasan. Dia setiap hari misalkan dikasih mie telur. Dia kan kebebasan untuk pilihan lain. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Di sini ada dua hidup yang dulunya adalah Pak. Ya, kadang kita melakukan hal negatif ini karena kita untuk memenuhi kesenangan kita atau kebahagiaan kita. Oh, si Mas ini kalau begini suka ekspresinya seperti itu atau ketawa seperti itu. Nah, itu ada di Pak, ya, kesenangan. Ya, kalau teman namanya iseng gitu kan. Karena iseng itu kan untuk membuat tidak secara tidak sadar untuk membuat diri kita bahagia kan. Ya, itu iseng. Nah, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah, dalam teori motivasi ini ada dua. Ada motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik, atau bisa disebut juga motivasi internal dan motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, kalau ekstrinsik itu kan yang ada di luar. Kemudian kalau intrinsik atau internal itu yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, di sini motivasi ekstrinsik ataupun motivasi internal, ya bisa disebut intrinsik sama aja dengan ekstrinsik dan eksternal, ya boleh disebut seperti itu. Ya, yang pertama adalah motivasi seorang itu, ya untuk mengerti suatu hal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu salah satunya. Karena dia, saya takut kalau saya terlambat nanti dihukum. Saya takut kalau tidak datang nanti saya di push up atau di bending. Ya, itu kan motivasinya dari luar, bukan atas kesadaran dia sendiri. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, saya tidak melakukannya. Ya kan tadi, kalau tidak melakukannya, bakal dihukum, ditegur, ataupun diperingatkan. Karena hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang tidak nyaman kalau memang motivasinya secara eksternal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, mungkin saja dia itu selalu hadir, selalu datang, selalu mengerjakan tugas setiap saat, gitu kan, tepat waktu. Salah satu motivasinya adalah untuk mendapatkan pujian dari seorang, entah itu guru, temannya, atau orang tuanya. Itu kan istilahnya ekstrinsik juga motivasinya dari luar. Ya, dari luar, dari seorang, sehingga dia bermotivasi untuk melakukan lebih. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya kan di sini. Ya, nah kalau kamu bisa ranking 1 nanti dikasih sepeda. Nah, kalau ranking 1 nanti HP-nya diganti yang baru. Itu kan hal-hal yang dari luar, bukan dari luar. Nah, apa sih yang sudah kita lakukan saat ini kepada mungkin anak didik kita ataupun anak-anak kita? Ya, ini sebenarnya yang baik tapi tidak baik kalau terus-terus dilakukan. Ya, nanti kita akan temukan benang merahnya. Nah, sekarang motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini motivasi yang ada dalam diri seseorang. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, sebaiknya hindari pemberian hukuman atau hadiah berlebih. Ya, jika sudah dia punya misalkan
istilahnya kalau bahasa Sundanya bersekitar sorangan gitu kan. Nah, salah satunya ada hindari pemberian rumah ataupun apa namanya tadi hadiah berlebih. Yang dikhawatirkan pemberian hadiah tersebut akan menjadi merubah motivasi dia yang tadinya motivasi untuk sendiri, udah istilahnya kita sorangan, udah ngerti sendiri, ya jadi melakukan ini karena pengen yang dikasih lagi sama mama 100.000, yang dikasih lagi sama Bunia 200.000, ya. Jadi kalau motivasi prinsipnya sudah muncul, sudah keluar, hindari pemberian hadiah berlebih. Ya bukan tidak boleh, ya jangan terlalu berlebihan. Ya itu yang diharapkan dalam motivasi prinsip. Ada yang tanyakan sampai sini? Nah mungkin hal yang tadi saya jelaskan terhadap iya ya, tidak baik juga kalau misalnya seorang misalkan sudah rajin sholatnya 5 waktu tanpa harus diperintah-perintah, ya jangan keseringan dikasih hadiah, ya karena ya dikhawatirkan tadi berubah motivasinya dari yang awalnya dia dengan sadar sendiri dengan rasa tanggung jawab sendiri, jadi karena dia melakukannya lagi karena untuk mendapatkan reward ataupun hadiah. Boleh. Ya silakan. Biar kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi sempat memperlihatkan salah satu permainan kepala tangan. Itu manfaatnya buat kita sebagai individu apa? Ini juga bertanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai restitusi. Ya, nanti juga kita ada 2 materi mengenai restitusi ya. Ada restitusi kontrol seorang guru. Nanti ada yang namanya restitusi segitiga. Mau segitiga restitusinya itu kalau nggak salah materi terakhir dan materi 2 materi setelah ini atau materi setelah ini ya. Yang tadi berkaitan dengan kepala tangan, ya sesuatu yang berharga, ya tentu kita tidak akan berikan kepada siapapun. Ya dengan sebenarnya, tetapi terhadap orang yang kita percaya, yang kita apa ya namanya, yang kita yakini yaitu orang yang memang kita anggap yang tidak akan mengecewakan kita. Ya hal itu kan mungkin ya, ini tanpa harus dipaksa. Ya ada pula mungkin yang harus dipaksa juga. Ya dikasih keyakinan dulu. Ya dan terbuka. Ya dalam hal ini, yang pertama adanya di materi pertama mengenai paradigma apa tadi? Yang pertama, ya kita yang pertama itu mengenai ya perubahan paradigma belajar. Karena materinya ada di sini. Nah, di sini dalam hal kaitannya dalam apa yang paradigma belajar. Ya biasanya kan kita memaksakan ayo kamu belajar.
bagaimana ya mau dimanapun, karena dia tetap ajar. Ya, kenapa? Mungkin dia sebagai belum merasa apa ya nyaman terhadap lawannya ataupun terhadap gurunya. Ya, tetapi kadang ada anak yang dengan guru ini mah suka belajar dan guru yang ini mah tidak mau belajar. Nah, panglima itu di sana. Mungkin yang satu gurunya dia dapat percayai, sehingga dia dapat dengan terbuka untuk belajar. Ya dengan mudah dia untuk belajar. Tapi dengan yang guru yang satunya, entah alasannya kenapa, dia sangat sulit sekali. Ya, seperti paradigmanya. Kita membuat siswa terbuka dulu, nyaman dulu untuk belajar dengan kita atau enjoy agar mereka dapat belajar dengan kita. Seperti itu paradigmanya. Ya, yang disampaikan. Yang mungkin kita akan lanjut ke berikutnya. Ada di berapa tadi? 4. Ya, tadi dulu ya yang nah, ya di sini pertanyaannya saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, mungkin contohnya, ya saya kalau sekolah itu paling gak mau bangun lambat. Ya, bukan karena alasan apa ya, bukan alasan dari hukum, tidak. Ya, saya gak malas aja. Ataupun ketika saya mengikuti kegiatan, ya lebih baik saya menunggu sendiri daripada saya harus menunggu yang lain kumpul. Ya, saya terlambat untuk apa namanya terakhiran datangnya. Ya, saya sebelum ya datang tepat waktu. Ya kalau jam 8 ya mungkin sebelumnya jam 8. Ya bukan karena saya pengen beruji, bukan saya pengen apa namanya dapat hadiah. Ya, saya hanya saja salah satu motivasi saya tidak ingin ketika saya punya acara guru-guru ataupun yang saya undang itu datang terlambat. Ya, takutnya ada karma gitu kan terhadap diri sendiri, karena selalu pelan leret gitu kan. Ya saya dari dulu lebih baik datang lebih awal ya kepada suatu kegiatan. Ya, jika memang saya memungkinkan waktunya. Ya, itu jadi motivasi di situ yang diharapkannya yang timbul dari dalam diri seseorangnya atau dalam diri seorang siswanya. Ya bukan karena apa ya, karena ada hukuman atau apapun. Ya, dia sadar apa yang dia lakukan tersebut akan sangat bermanfaat sekali hidup diri dia. Ya, itu yang diharapkan dalam motivasi intrinsik ini. Ya, selanjutnya mungkin kalau disiplin selalu terpapar mungkin saja nanti bekerjanya itu lebih ketat dari ini. Ya, sehingga dia dengan sadar sendiri, saya harus belajar waktu saya sekolah, saya belajar disiplin, dikhawatirkan nantinya apa ya, ketika bekerja tersebut disiplinnya lebih disiplin dari sini gitu kan. Walaupun itu sebenarnya ada pertambahan antara eksternal dengan internal. Ya, tapi dari hal tersebut ya dia sadar sendiri gitu kan dalam diri dia manfaat apa yang akan didapatkannya nanti seperti itu. Nah, sekarang restitusi atau posisi kontrol guru. Nah, nggak tahu nih kalau di BK ada nggak istilah restitusi? Jadi kalau istilah restitusinya kita sering dengar, ya seperti apa? Nah, di sini restitusi kita akan ada dua pembahasan nanti restitusi. Yang sekarang posisi kontrol guru nanti ada segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, karakter yang berikut ini bisa dibilang
pendirian mereka lebih kuat dan mereka bisa jauh lebih bertanggung jawab daripada sebelumnya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ya, tujuan murid. Ya, akhirnya mereka ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, di sini ada beberapa hal yang digarisbawahi. Ya, yang pertama memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih baik lagi. Kemudian membantu untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau cita-citanya ingin menjadi seperti apa. Ya kan, kalau mungkin kita pengen kerjanya di perusahaan-perusahaan besar, Daerah Karawang, Bekasi, tentu juga mereka juga harus disiapkan secara pribadinya. Ya, nah, saya programnya seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Ya, saya harus mengurangi hal-hal yang tidak baik pada diri saya untuk nanti mempersiapkan diri untuk bekerja. Ya, kemudian berikutnya, ya, paham restitusi? Ya, jadi istilahnya sederhananya memperbaiki gimana? Ya, tadi restitusi itu ibaratnya ya salah satunya itu ya. Sebenarnya restitusi ini untuk memperbaiki seseorang. Sama dengan hampir mirip kalau bahasa restorasi mungkin kayak gitu. Nah, di sini posisi kontrol guru itu ada 5. Ya, ada kontrol dari luar atau eksternal seperti tadi. Ya. Yang pertama ada posisi penghukum. Ya. Yang kedua ada membuat orang merasa salah. Kemudian ada posisi guru sebagai teman. Ada posisi guru sebagai pemantau. Ada posisi guru sebagai manajer. Di sini ada beberapa kriteria, ada kontrol dari luar dan kontrol dari diri. Nah, ada yang pertama identitas gagal sebagai penghukum. Ya, identitas gagal ini biasanya ketika kita merestitusi seorang, ya, karena dengan dihukum sebagai itu biasanya ada yang jadi lebih keras lagi orangnya. Ya, kadang mungkin yang sering dilakukan mereka itu kan kadang si guru ini menjadi seorang teman dulu, kemudian istilahnya nyaman dulu siswanya bisa ngobrol, kan seperti itu yang sering kita lakukan. Ya, ini ada contoh yang kita berhasil. Nah, sebenarnya yang diharapkan itu untuk kontrol seorang guru itu adalah kontrol diri untuk menjadi seorang manajer. Ya, nanti profesor lebih lanjutnya. Nah, di sini ada sebuah tabel. Nah, ini ada identitas gagal. Ya, yang pertama ada penghukum. Ya, tadi ada nomor 2 itu masuk ke identitas gagal. Ya, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu contoh perilakunya. Mungkin kita ketika menangani seorang siswa, ya katakan kita pernah juga mungkin ya menghukum siswa. Ya, pukul kalau dari pukul kalau sudah mengambil barang milik dia, seperti itu. Itu identitas sebagai seorang penghukum. Kemudian ada lagi, ya, ini yang sebenarnya dikatakan identitas gagal sebenarnya. Ada membuat orang merasa bersalah
Ya, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jalan sana bukan jalan sini, karena nantinya akan menimbulkan rasa bersalah. Iya, saya tahu kali itu ya, karena kan ada yang sampai itu hanya salah langkah saja kan. Ya. Kemudian ada sebagai teman yang membuatkan alasan untuk muridnya. Mungkin kalau ini Ibu Pina, Bu Santri, ya Bu Lara, tadi Bu Dunia yang pernah pada mungkin hampir semua posisi ini kita pernah gitu kan merasakannya. Bagaimana tulisan hukum membuat orang merasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Ya tadi sebagai teman, ayolah lakukan dari ibu, perkan, ayolah lakukan dari ibu. Ya ibu tuh udah capek, kamu dengar kan seperti itu. Kemudian ada pemantau. Ya apa peraturannya? Kan kalau peraturannya di sini seperti apa kalau terlambat? Tahu kan kamu di sini gimana peraturannya kalau ketahuan bolos? Nah, itu posisi sebagai pemantau. Kemudian ada posisi sebagai manajer. Ya, posisi sebagai manajer. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan. Ya, guru itu sebagai manajer nantinya dia tugasnya mungkin hampir mirip dengan fasilitator nantinya. Ya, biasanya di sini sebagai manajer itu dia itu menanyakan beberapa banyak hal, gitu. Tetapi menanyakannya ya istilahnya tanpa ada penekanan yang tegas, gitu kan? Ya biasa saja, gitu kan? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya misalkan Pak, bagaimana kalau kamu agar tidak terlambat terus? Ya. Beda kan kalau ya kamu terlambat terus. Ya sambil muncul. Ya diharapkan itu ya sebagai seorang guru berada ketika menangani siswa yang bermasalah itu sebagai seorang manajer, ya, yang dapat menguatkan pribadi, yang dapat menimbulkan rasa tanggung jawab seorang siswa, walaupun kadang memang berat ya Bapak Ibu untuk menimbulkan rasa tanggung jawab minimalnya kepada siswa kita. Ya, saya akui juga saya merasa berat sekali ya untuk bagaimana sih agar siswa merasa minimalnya bertanggung jawab untuk belajar. Nah, berikutnya ya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Di sini siapa yang marah? Ya, di sini kalau guru itu berarti membuat orang merasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah ya salah terus. Ya, berarti dia sebagai seorang penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ya, biar istilahnya kamu dapat berubah. Ya, atau tidak mengecewakan ibu. Ya, tapi bukan penekanan yang membuat gitu kan. Ya, karena kan kita sebagai teman di sini ya posisinya. Nah, ada juga di sini juga contohnya sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian ada sebagai manajer. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, secara tidak langsung dia seorang manajer ini agar salah orang tersebut menganalisis kesalahan dia dan menganalisis bagaimana dia menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini sebagai pengurus kamu selalu yang terakhir ya, yang terakhir. Di sini sebagai penghukum. Ya, sebenarnya ini harusnya tugas ya pada Bapak Ibu. Ya, harusnya ini kosong dulu. Ya, belum pernah diisi saja. Dikhawatirkan kalau waktunya juga tidak cukup.
Nah, di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, pernah dengar? Ya, kemarin di modul apa? P5 buat ya silakan buat kesepakatan kelasnya, ya kan, salah satu produknya. Nah, nanti juga kesepakatan kelas itu harusnya menjadi keyakinan kelas. Ya, coba kita lihat. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Yang dicontohkan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa, Bapak Ibu? Ya, kalau berdasarkan peraturan, ya kan, kita kalau tidak menggunakan helm bisa saja ditilang. Ya, tetapi kalau kita mengabaikan peraturan ini, kita sadar bahwa kita jika tidak menggunakan helm, ya, apalagi juga misalkan kita jatuh dengan tempat kita terbentur, kan kita tidak ada pengalaman ya. Ya, nah itu sebenarnya sebuah keyakinan. Ya, bahwa keyakinan bahwa helm ini yang kita pakai ini nantinya mungkin saja akan menyelamatkan kita ya, dari sebuah musibah. Ya, tanpa kita menghiraukan peraturan-peraturan lalu lintas seperti itu. Ya, keyakinan. Walaupun sebenarnya dipaksakan dulu awalnya. Ya, mungkin nanti kelamaan oh ya, saya tuh kalau tidak pakai helm tuh suka panas gitu kan. Suka rasa gimana gitu kan, kalau naik motor nggak pakai helm, kalau kena angin itu mata tuh rasa perih, kemudian berasa kering kulitnya kalau nggak pakai helm kena angin. Ya, itu keyakinannya. Dia meyakini secara pribadi dia sendiri, bukan karena memang ada aturan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Itu kan kalau dulu kan jadi aturan kan? Ya, tetapi ketika kita memaknai itu dari dalam diri kita, oh iya ya, bahwa aturan ini untuk menghindarkan kita terjangkit virus COVID-19. Menurut saya berarti untuk antisipasi saya agar tidak terkena COVID-19, saya menggunakan masker. Ya, saya tidak peduli aturan pemerintah harus menggunakan, tapi karena saya sadar terhadap diri saya sendiri, ya kesehatan saya sendiri, saya akan menggunakan masker. Kemudian sering-sering mencuci tangan. Ya, dan menjaga jarak dengan teman ataupun individu lainnya. Ya, barangkali individu lainnya itu memang terjangkit. Ya, kita antisipasi agar tidak terkena COVID-19. Nah, kemudian apa? Kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan. Nah, ini juga biasanya kan ada peraturan. Ya, suruh kita bagi perhatian, datang tepat waktu, kemudian tidak boleh makan ketika pelatihan. Dan kita sering membuat peraturan kelas ya. Nah, di sini ada pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, yang pertama harusnya timbul dalam diri sendiri. Ya, biar kegiatan ini tidak menarik, bisa biar kegiatannya sesuai dengan tepat waktu. Ya, salah satunya itu. Kemudian, nah untuk mendukung integrasi depresi, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ya, tanpa adanya peraturan dia tahu maksud dari aturan tersebut seperti apa. Ya, itulah yang diinginkan, karena keyakinan kelas ini secara tidak langsung sudah muncul dalam diri pribadinya, ya, dalam motivasinya sendiri.
Memang ini untuk apa? Ya tanpa adanya paksaan oleh sebuah aturan. Ya jadi istilahnya kalau bersama mesti tidak seorang kan, tidak tahu sendiri apa sebab akibatnya nanti. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, pernah Bapak itu mungkin membuat keyakinan kelas sama anak-anaknya di kelas. Nah, misalkan kalau guru datang nggak boleh apa ya, lagi makan, nggak boleh telat. Ya kalau ibu masuk, kalau jam pertama harus sudah mengaji semua, ya harus baca Quran semua. Itu kan yang mungkin sering kita lakukan sebagai peraturan kelas. Yang diharapkan sebenarnya nantinya keluarga dan keyakinan kelas. Oh, saya mau baca ayat suci Al-Quran 15 menit ini, ternyata ada manfaatnya. Oh, memang membaca ayat suci Al-Quran ini adalah suatu hal yang positif. Mungkin saya sering jarang membaca Al-Quran di rumah. Kemudian dalam keyakinan kelas adalah belajar kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa. Nah, menurut dosen yang bukan dosen makanan, ya suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intuisi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, itu ya, menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan yang ada. Berarti dia sudah memiliki motivasi prinsip. Ya, itu yang diharapkan sebenarnya. Bisa berikutnya. Nah, di sini muaranya dari peraturan keras yang kita buat. Ya, apapun kalau kita sekolah itu ada yang namanya peraturan sekolah, tata tertib sekolah yang dibuat oleh kalau kita MPK, Majelis Perwakilan Kelas, yang nantinya jadi tata tertib sekolah. Ya, yang diharapkan sebenarnya dari peraturan tersebut itu akan menjadi keyakinan pada diri siswa-siswi SMK 1 Panikiran. Ya, bahwa hal yang dibuat tersebut adalah hal untuk mengarah ke kebaikan. Yang dibandingkan hanya sekedar peraturan yang memang harus ada. Ya, dari peraturan kelas ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, apa yang diyakini oleh seorang bahwa ini peraturan ini baik sekali. Ya, tanpa adanya peraturan ini saya akan melakukan hal ini yang diharapkan. Tanpa adanya peraturan harus masuk sekolah tepat waktu, ya saya akan tetap masuk ke tepat waktu walaupun tidak ada aturannya seperti itu, karena tepat waktu ini adalah hal yang baik. Nah, itu yang diharapkan. Nah, artinya kalau nanti yang ini akan menciptakan lingkungan yang positif. Ya. Dari kehidupan ini yang mereka yakini dan mereka menjalankannya, nanti di sini akan menjadi sebuah lingkungan yang positif. Nah, jika sudah terlaksana akan tercapai lingkungan positif ini akan menjadi sebuah budaya. Ya, budaya positif. Ya, budaya takut terlambat, budaya takut budaya takut kesiangan, kan? Itu yang diharapkan. Aturan yang ada di sini sebenarnya diharapkan itu akan menjadi budaya positif yang ada di SMKN 1 Panikiran ini. Kenapa adanya undang kelas tersebut? Yang diharapkan akan menjadi menimbulkan apa ya namanya? Dari motivasi intrinsiknya, ya sebagai sebuah keyakinan kebaikan. Yang ditulis tersebut sebuah keyakinan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Ya, yang artinya mungkin saja kalau semuanya sudah terlaksana, yang meyakini hal tersebut, ya kebaikan tersebut akan terjadi dengan positif dan nanti akan terus membudaya pada generasi berikutnya. Ya, ataupun menjadi budaya pada diri mereka sendiri. Ya, jadi itu keyakinan kelas.
awalnya mungkin dari muara batuan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini ada masalah yang dulu berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas. Ya, kita membuat aturan tersebut yang harus dibimbing dengan seorang guru. Ya, dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, tentunya tata tertib siswa-siswa SMK 1 Panjairan ini hasil dari kesepakatan murid yang disertai dengan guru. Kemudian keyakinan sekolah ataupun kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus terdapat dalam lingkungan sekolah. Ini yang diharapkan. Ya, karena mudah diingat, kemudian mudah dipahami dan harus terdapat dalam lingkungan sekolah. Ya, ada yang ditanyakan dulu mengenai keyakinan kelas ini. Nah, ini salah satu contohnya. Boleh? Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau buka ya. Identifikasi gagal dan identifikasi berhasil. Tadi yang Bapak sebutkan tadi hanya contoh-contoh yang saya tanyakan. Apa yang dimaksud dengan identifikasi gagal dan apa yang dimaksud dengan identifikasi berhasil? Terima kasih. Ya. Tadi kan ada dua kategori apa? Identifikasi gagal dan keberhasilan. Gagal itu kan adalah sebuah hukum dan sebagai buat rasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu ketika sekolah dihukum oleh seorang guru ingat sampai sekarang? Ya, pernah nggak Bapak Ibu menghukum seseorang ataupun ketika Bapak Ibu sekolah dihukum oleh seorang guru ingat sampai sekarang? Pernah? Ya mungkin waktu dulu dia pada berhubung sama si A orang tidak pakai. Nah itu yang tidak diharapkan. Ya kita akan melakukan terus keburukan orang lain. Ya tidak boleh sebenarnya. Ya akan menimbulkan trauma benar ya. Akan menimbulkan trauma, menimbulkan rasa takut. Pernah mungkin karena dihukum dia gak pernah sekolah. Ya ada yang apa ya hanya sekedar ditegur, duduk gitu kan, itu sebenarnya tidak diharapkan di sini. Ya sebagai penghukum dari karena merasa bersalah, karena ketika siswa ini merasa bersalah, yang tanpa yang harus mencari solusinya ya. Kadang ada yang minder karena pernah melakukan suatu kesalahan. Ada kan kayak itu siswa. Nah, itu yang tidak diharapkan. Yang diharapkan itu dia itu mungkin memang mengakui kesalahannya, tetapi dia bisa memperbaiki kesalahannya dan dia menjadi orang pribadi yang lebih baik. Itu yang diharapkan. Karena diharapkan kan setiap orang dia berbeda. Ketika dia hanya dibuat rasa bersalah saja, jadi mendaur dan mengundurkan diri dari sekolah. Makanya ketika menjadi seorang manajer itu tidak hanya sampai dia membuat rasa bersalah saja, tetapi dapat memotivasi dia untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu yang saya pelajari dari modul ini. Ya, di sini ada menjadikan kelas ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai keyakinan yang didapat di sana? Ya, tentunya satu jawab. Ya, kan ada aturan harus piket ya pada waktunya teman, ataupun sebelum berbunyi kelas harus sudah bersih dan sudah rapi. Apa makna dari keyakinan yang dicapai di sana? Ya saya sudah tanggung jawab. Ya, misalkan si A harus piket dan Senin, ya tanpa diperintah, tanpa diperintah, dia piket sendiri. Ya, tanpa harus diingatkan. Apa yang
munculnya keyakinannya dia punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab, saya harus piket setiap hari Senin. Nah, di sini ada beberapa tabel mengenai keyakinan kelas. Ya, biarlah menggunakan narkoba. Keyakinan apa kelasnya? Atau keyakinan pada diri dia apa? Itu tentang kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, keyakinan kelasnya kan keselamatan dan keamanan. Ya, barangkali terpleset kelasnya licin, ya dijedok, ya kepalanya. Nah, berikutnya, nah ini yang terakhir yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sebenarnya implementasi tadi guru sebagai seorang manajer. Tadi yang apa indikator berhasil gitu ya. Nah mungkin gitu kalau di bimbingan konseling ketika kuliah ada nggak istilah-istilah seperti ini. Tadi kan ini makna restitusinya. Gak ada? Ya. Ya. Ya, sama ya. Mungkin ini ternyata hal yang pernah saya lakukan dulu. Ini pengen ya apa yang saya lakukan kemarin. Ternyata ini namanya saat ini. Nah, di sini tadi yang terakhir kita ada guru berperan sebagai manajer. Ya, dari komunitas guru kan yang tadi ditanyakan oleh Bu Bigis. Nah, segitiga restitusi ini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas guru. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Ya, ini 1, 2, 3. Kemudian yang terakhirnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini tujuannya apa? Yang tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa sih menstabilkan identitas atau stabilize identity? Besok siap salah di bahasa Inggris kan? Untuk dari dua bahasa Inggris. Nah, untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, berbuat salah ini contoh kalimatnya seperti ini. Ya, misalkan ya berbuat salah itu kita apa-apa. Ya itu masalah itu identitas dia atau kesalahan dia bahwa orang lain mungkin pernah melakukan hal tersebut. Ya ibu dia pernah waktu sekolah bolos, pernah kan ibu dia waktu sekolah teh coba ya, tetapi kan nanti ujungnya kan ada tetapi ya, nanti akhirnya ada tetapi kan ya. Dari negatif kan ada tetapi hal yang positif yang dikuatkan, yang distabilkan. Nah itu menstabilkan identitas. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Dari rumah kayaknya ya saya harus salah saat benar kan? Karena kita seperti itu. Kalau yang ada itu perdebatan yang rumit. Ya, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kan pernah mungkin bapak ibu seperti itu. Ya, ada dua orang beberapa siswa yang harus meribut enggak. Ketika kita tangani ya atau restitusi namanya, ya bapak ibu enggak memikirkan siapa yang salah siapa yang benar. Ya waktu dalam bapak ibu pasti dia bersalah gitu. Tetapi dalam kegiatan tersebut bapak ibu itu pengen mencari solusi dari permasalahan mereka. Ya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu salah satu pernyataan menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi tindakan salah. Ya tadi identitasnya dulu distabilkan. Ya, bahwa dia itu melakukan hal tersebut dan bukan hanya dia saja gitu kan intinya.
Kemudian membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah menemukan basic need, itu pun kebutuhan dasarnya yang tadi yang 5. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Yang pokoknya dari 5 hal tersebut tadi. Yang ini dari bawah dulu ke atas. Kalau tadi kan survival dulu. Nah, pernyataan beberapa kalimat yang mencontohkan validasi tindakan salah ini adalah seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Ya, mungkin yang pernah menangani siswa pernah mengungkapkan hal seperti itu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Ya, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Dan kita mendengar alasan dari orang tersebut, tanpa menjudge mereka yang salah. Tapi kita mendengarkan dulu kesalahan yang ataupun alasan yang diutarakan oleh siswa tersebut. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, bukan yang lebih baik lagi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, itu salah satu bentuk pernyataan tindakan salah ya yang di sini. Berikutnya, nah kemudian adalah menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya bukan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Ya, contohnya kalau yang umum, misalkan kedisiplinan. Nah, kemudian contohnya adalah tadi, ya, pernyataan keyakinan. Kenapa kamu harus memiliki sifat disiplin? Ya, anak harus tahu kenapa dia harus disiplin. Ya, mereka nanti secara dalam itu akan menganalisa kenapa saya harus disiplin, kenapa saya harus datang tepat waktu, ya, atau kenapa saya harus datang ke sekolah jauh lebih awal. Ya, itu pernyataan keyakinan agar siswa tersebut dapat menganalisis, ya, dari kesalahan dia. Apa sebab akibatnya? Apa yang akan dia dapatkan jika belajar dari kesalahan tersebut? Itu yang diharapkan dari segitiga restitusi ini. Ya, misalnya kalau kenapa kamu harus datang ke sekolah jauh lebih awal? Bisa saja dia menyebutkan, ya biar saya tidak terlambat. Ya biasanya kalau datang ke sekolah tuh bisa main-main dulu, bisa sarapan dulu, bisa makan dulu, bisa ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Itu yang diharapkan dari segitiga restitusi ini. Ya, karena dalam segitiga restitusi ini sebenarnya sebuah percakapan, bukan? Yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan salah, bahwa kamu itu salah loh. Ya. Kemudian dari validasi tindakan salah ini distabilkan dulu, ya. Kemudian ada, ya tadi kita bilang kita validasi tindakan salah, kalau yang dilakukan itu memang salah, gitu kan, merugikan orang lain. Nah, nanti yang keyakinannya kalau hal tersebut dilakukan nanti akibatnya apa? Dan itu yang diharapkan. Timbul rasa tanggung jawab yang ada pada diri seorang siswa yang sudah diharapkan dari segitiga restitusi ini. Nah, untuk yang terakhir segitiga restitusi ada yang kan? Ya, Kuis ada yang tanyakan mengenai segitiga restitusi? Cukup? Ya.
Dalam keterangan siswa sebenarnya yang diharapkan itu kita itu posisinya sebagai seorang manajer. Kita mendengar kenapa dia melakukan hal tersebut, dan dia juga bukan hanya dari kenapa melakukan hal tersebut, ya harus tahu juga dampak apa yang akan terjadi kalau dia melakukan hal tersebut, dan nantinya siswa tersebut akan seperti apa agar dia tidak seperti itu lagi. Ya, itu yang diharapkan dari segitiga restitusi ini. Dan ya sekali lagi ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Ya cukup. Ya saya harap apa yang saya pelajari, ya saya di sini bukan berarti saya memang benar, karena memang ya mungkin Bapak Ibu apa ya, mungkin ada yang untuk dipaham mengenai materi ini. Ya, saya menyampaikan dengan sepengetahuan saya dan sepengalaman yang saya lakukan gitu kan, mengenai budaya positif ini. Ya jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya harapkan Bapak Ibu dapat mengambil pelajaran positif dari kegiatan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah validasi tindakan salah. Berikut ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi. Kasus yang pertama, masalah siswa sering datang terlambat ke sekolah. Selamat menyaksikan. Kemudian tadi nama WA dari grup tiket, bahwasanya berdasarkan catatan pelanggaran kamu sering datang terlambat. Iya Pak, Menurut kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah lebih 3 kali Pak. Menurut kamu terlambat itu suatu pelanggaran besar? Iya Pak, pelanggaran. Mungkin kalau sekali sih Bapak anggap wajar, tapi kalau sudah berkali-kali itu sudah tidak wajar. Yuk kita cari solusinya bagaimana biar kamu datang ke sekolahnya biar tidak terlambat terus. Nah, alasan kamu selalu terlambat datang ke sekolah kenapa? Saya selalu dapat angkat yang sedikitnya jadi terlambat. Memang berangkat ke sekolahnya supaya jam berapa kok? Pukul 6 lebih 45 Pak. Terus estimasi dari rumah kamu ke sekolah berapa menit? 10 sampai 15 menit Pak. Terus bangunnya tuh jam berapa kalau pagi? Jam 5 kamu Pak. Itu kan masih pagi kok, kamu masih bisa-bisanya ke sekolahnya datang terlambat. Kamu tahu keyakinan kelas ini kan, kalau terlambat ke sekolah merupakan suatu pelanggaran dan Bapak sebagai wali kelas bisa memanggil orang tua kamu. Iya Pak. Menurut kamu terlambat itu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin Pak. Menurut kamu pendisiplinan ini penting tidak? Penting Pak, karena dengan disiplin ini saya bisa lebih menghargai waktu dan memanfaatkan waktu sehingga saya tidak terlambat untuk sekolah lagi. Betul, disiplin ini sangat penting sekali. Gimana nanti kalau sudah bekerja, ya nanti baru beberapa hari kerja dan kamu datang terlambat sudah kena SP dong. Terus kalau sudah beberapa kali kamu terlambat, kalau di perusahaan nanti kamu langsung dikeluarin dari perusahaannya. Makanya dari kita sekolah ini biasakan untuk datang tepat waktu. Untung kamu masih sekolah, masih bisa diingetin. Kalau udah kerja mas, sekali saja udah dapat SP, kalau berkali-kali bisa langsung dikeluarin. Iya Pak, saya bisa karena sering terlambat sekolah. Alhamdulillah kamu sudah sadar tidak dapat menagih kesalahan kamu. Terus kamu harus bagaimana biar kamu datang ke sekolahnya dan terlambat lagi. Saya kedepannya akan berangkat ke sekolah jauh dari biasanya biar tidak dapat angkot yang akan saya kedepannya akan berangkat ke sekolah jauh lebih awal lagi dari biasanya biar tidak dapat angkot yang ngetem lagi sehingga terlambat. Nah, kamu tahu kan solusinya seperti itu. Nanti Bapak akan koordinasi sama orang tua kamu biar sama-sama motivasi kamu. Iya Pak.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wildan Fakih Al-Husni dari kelas 10 TIKJ 3. Terima kasih sama Pak Din, saya merasa sangat senang sekali karena sudah mengajak saya diskusi atas permasalahan saya sehingga saya dapat menemukan solusi. Dari seringnya saya terlambat masuk sekolah, saya kedepannya akan berangkat ke sekolah lebih pagi lagi, tidak mepet-mepet ke jam masuk sekolah. Sehingga jika ada angkot yang ngetem, kemungkinan terlambatnya kecil. Jika saya datang lebih pagi, saya bisa melakukan hal lain di sekolah sebelum bel berbunyi. Semangat Pak Din, CGP-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua adalah kesalahpahaman karena saling lempar di kelas. Selamat menyaksikan. Dan tadi Bapak dapat kabar dari ibu lain bahwa di kelas kamu ada keributan. Bahwa penyebabnya adalah kamu, ya Pak. Penyebabnya kenapa? Coba jelaskan kepada Bapak. Jadi saya lempar-lemparan kertas sama siapa. Ternyata lemparannya mengenai Guntur Pak, dan Guntur ternyata tidak terima dan mengira Akbar yang melakukannya. Terjadilah kesalahpahaman, terus keributan di situ Pak. Oh gitu ya kronologinya. Terus kamu mengaku bahwa kamu yang melakukannya. Ya Pak, tapi tetap saja Guntur tidak mempercayainya. Ya setiap orang pasti pernah bikin masalah. Tetapi kita jangan lupa harus bertanggung jawab atas masalah tersebut. Yuk kita cari solusinya bagaimana biar masalah ini tidak berlarut. Tapi kamu tahu keyakinan kelas ini bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran dari kelas ini. Berapa tahu? Menurut kamu hal tersebut merupakan keyakinan kelas, apa yang kamu langgar? Ketertiban, kerukunan, dan kebersihan kelas Pak. Menurut kamu ketertiban, kerukunan dan kebersihan kelas merupakan hal yang penting tidak? Penting Pak, dengan menjaga hal-hal tersebut di kelas akan terciptanya kenyamanan dalam belajar, mempererat pertemanan dan persaudaraan di dalam kelas. Nah, kamu tahu bahwa ketertiban, kerukunan dan kebersihan kelas sangatlah penting. Kamu harus menganggap teman kamu adalah keluarga kamu yang harus selalu rukun. Dan kelas seperti rumah kamu yang harus selalu dijaga kerapihan dan kebersihannya. Iya Pak, saya sangat menyesal karena saya terjadi kesalahan di kelas kami Pak. Bagus, kamu sudah sadar. Bagus, kamu sudah sadar akan kesalahan kamu dan konsekuensinya hal yang akan ditimbulkan. Terus kamu harus bagaimana agar kesalahpahaman ini dapat selesai? Saya akan minta maaf dan akan menjelaskannya semuanya bahwa ini adalah salah paham. Terus saya akan membersihkan sisa kertas yang berserakan keras. Tapi Bapak bisa tidak mempertemukan saya dengan Guntur dan Akbar biar masalah ini gampang. Ya, Bapak nanti akan memfasilitasinya biar masalah ini cepat selesai. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadhani dari kelas 10 Terima kasih sama Pak Din. Saya merasa sangat senang sekali karena sudah mengajak saya diskusi atas permasalahan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari kesalahpahaman permasalahan saya. Saya tidak akan membuat permasalahan yang menimbulkan kesalahpahaman dan akan menjaga kerapihan dan kebersihan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Ya oke, tadi kan kita sudah membahas mengenai pemilu. Apa yang pemilu di Indonesia secara umumnya dan pemilu yang ada di kita, bukan? Ya, untuk pemilihan ketua OSIS. Nah, dalam pemilihan ketua OSIS ini kita di kelas ini kita buat kesepakatan gitu kan. Ya biar tadi ya apa yang akan kita rasakan berjalan dengan tertib gitu kan, sesuai dengan aturan. Nah dengan aturan tersebut ya, dengan kesepakatan tersebut ya, itu akan menjadi dasar untuk kita sebagai keyakinan kita dalam melaksanakan kegiatan
pemilu ketua OSIS yang akan melaksanakan. Ya contohnya mungkin nanti untuk kesepakatannya setiap siswa misalkan ya wajib memilih satu pasangan calon saja atau mencoblos satu pasangan calon saja. Nah kalau gua kan mencoblos dua calon itu kan istilahnya kita melanggar kesepakatan yang kita buat. Ya kita dengan tidak sadar bahwa kita telah melanggar kesepakatan yang telah kita buat. Makanya dengan adanya kesepakatan ini ya diharapkan akan menjadi keyakinan kelas di sini ya untuk menjalankan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan P5 untuk suara demokrasi ya. Nah nanti Bapak akan kasih waktu beberapa menit untuk masing-masing kelompok ya, untuk masing-masing kelompok membuat kesepakatan kelompok ya untuk diajukan menjadi kesepakatan kelas. Ya nanti masing-masing kelompok mengajukan nih, kelompok A mengajukan kesepakatan yang diajukannya ini gitu kan. Nanti kelompok ini mengajukan kesepakatannya ini gitu kan. Ya nanti silakan masing-masing kelompok minimal mengajukan 3 kesepakatan kelas yang akan diajukan. Boleh 4, boleh 5, boleh 6 ya, minimal 3 kesepakatan. Bisa dimengerti tidak? Ya. Dan dalam waktu dari sekarang berapa? 2 menit. Ya. Kita kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan tugas ini ya. Silakan masing-masing kelompok mendiskusikan kesepakatan kelas yang ada di kelas. Ya, silakan. Sekarang waktunya. Oke, udah selesai. Baik ya. Kita mulai untuk pengajuan kesepakatan kelasnya. Nantinya kalian silakan masing-masing kelompok untuk mengajukan kesepakatan kelasnya nanti di papan tulis ya. Jadi tunjuk satu orang dari masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil dari kesepakatan kelasnya. Paham? Ya kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nomornya ini kelompok 1. Nah, tuh. Siapa yang menulisnya? Masa? Jalur kelompoknya sudah mencurahkan hasil diskusi dari masing-masing kelompoknya. Sekarang kita saatnya untuk menyepakati yang diajukan kelompok tersebut apakah akan jadi kesepakatan atau tidak. Kita bahas satu persatu dari masing-masing kelompok. Ya ini kelompok yang pertama, yang tentang kelompok pertama dapat 1 dengan hasil diskusinya. Setiap warga 10 TJKD 3 hanya diperbolehkan memilih atau mencoblos 1 pasangan calon.
Setuju tidak? Ya. Nanti kalau ada yang mencoblos 2 berarti dia sudah melanggar kesepakatan yang telah kita buat. Ya kita kasih nomor 1 aja di sini. Setiap warga 10 PJK ketiga diwajibkan untuk saling menghargai dan tidak mencaci kaki pilihan orang lain. Nah, kan udah ini ya. Bisa duit Pak, bilang kaki dan Saya kalau saling menghargai dan mau pilih yang ini atau yang itu? Yang baru yang ini. Yang baru ya, karena yang lebih lengkap lagi gitu, apa? Nanti nomor 7-nya bidang di sini ya. Kalau saling menghargai pilihan mana, sini lebih lengkap lagi tidak mencaci kaki pilihan orang lain. Kemudian setiap warga 10 PJK ketiga harus jujur dalam memilih bakal calon OSIS. Jujur. Lu jujur. Jujur. Berarti nomor berapa? Jujur. Nah ini ada yang mau ditambahkan? Barangkali ada yang mau ditambahkan? Pak ini misalkan kurang nih, ditambah ini lagi. Sepakatannya, nah, makan. Ya, apa? 12. Apa? siap warga mempercayakan kita. Siap. Jadi kalian juga Wajib menyalurkan suaranya dalam pemilu. Suaranya dalam pemilu. Oke, nanti barisan ya masing-masing kelompok ya silakan buat salinan dari kesepakatan kelas ini ya kesepakatan ini yang nanti akan menjadi keyakinan kelas buat kelas ini ya dalam pelaksanaan P5 dalam tema suara demokrasi. Dan silakan nanti sahabat dibuat yang tanpa ya. Jadi silakan seperti biasa Bapak minta link tampaknya saja. Nah, Bapak minta link tampaknya saja. Bapak tinggal buka saja hasil dari kesepakatan kelas ini. Ada kan? Ya.